You are the cause of my euphoria. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daviani dari Tadris Biologi A. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang gametosis. Nah, kita harus tahu dulu gametosis itu apa. Jadi, gametosis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Tergantung dari siklus hidup biologis organisme, gametosis ini dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit diploid menjadi berbagai gamet, atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora, dan proses itu tuh yang tadi itu ada untuk gametosis tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, yang pertama itu spermatogenesis. Nah, jadi spermatogenesis ini spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma, dan spermatogenesis ini terjadi pada organ reproduksi laki-laki, tepatnya pada tubulus semiferus di testis. Proses ini menghasilkan 4 sel fungsional yang haploid dengan gonosom X dan Y. Hal ini disebabkan oleh proses meiosis simetris. Selain itu, spermatogenesis terjadi setelah laki-laki mengalami pubertas, ditenai dengan mimpi basah dan hormon yang bekerjanya FSH dan LH. Berbeda dengan oogenesis, spermatogenesis ini menghasilkan spermatozoa yang nukleusnya terkondensi atau dimanfaatkan. Spermatogenesis itu terjadi selama lebih kurang 74 hari. Nah, untuk prosesnya, pada proses spermatogenesis itu yang pertama itu spermatogonium 2N yang dekat membran basal epitel tubulus semiferus, dia itu mengalami proliferasi mitosis secara besar. Nah, kemudian spermatogonium 2N terdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Kemudian tiap spermatosit primer itu juga mengalami meiosis. Pada meiosis 1, tiap spermatosit primer 2 akan membentuk 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 membentuk 4 spermatid. Nah, masing-masing spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Spermatozoa itu lebih kurang 60 nanometer dan memiliki akrosom. Dan di akrosom kepala ya. Jadi di akrosom itu terdapat kepala berisi enzim hyaluronidase. Nah, fungsinya nanti untuk menembus zona pellucida oosit sekunder. Dia itu berleher mitokondria itu nanti itu untuk motilitas, memiliki ekor, flagel untuk bergerak. Nah, kemudian spermatozoa dilepaskan ke lumen tubulus semiferus karena kontraksi peristaltik. Kemudian lanjut ke tubulus recti, lanjut ke anyaman saluran atau rete, lanjut ke ductus efferent, lanjut ke epididymis. Nah, di sana tempat masturbasi pematangan dan penampungan. Kemudian yang kedua itu ada oogenesis. Nah, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Jadi oogenesis ini terjadi pada organ reproduksi perempuan, lebih tepatnya di ovarium. Proses ini menghasilkan 1 sel fungsional oosit dan 3 badan polar polosit yang semuanya haploid. Perbedaan ukuran sel anakan ini disebabkan oleh meiosisnya yang asimetris. Gonosom pada ovum itu X. Oogenesis terjadi sejak embrio dan terus berlanjut hingga folikel telur atau oosit primer habis. Itu yang kita sebut dengan monopause. Nah, oogenesis ini juga dapat terhenti sesaat akibat kehamilan, gestrasi. Nah, kan tadi pada saat sel telur itu sudah siap dibuahi dan kemudian ada pembuahan, maka
oogenesis itu akan berhenti sebentar. Itu terjadi pada saat kehamilan karena dia tuh sudah dibuahi. Nah, kemudian di sini ada beberapa hormon yang bekerja pada oogenesis, yaitu ada FSA dan LH. Ovum itu tidak mengalami kondensasi nukleus seperti spermatozoa. Nah, kemudian untuk prosesnya, karena oogenesis itu telah terjadi sejak masa embrional, jadi ada 3 fase. Yang pertama itu ada prenatal sebelum kelahiran. Nah, oogonium itu berproliferasi mitosis saat janin berusia 5 bulan. Dia itu ada 6-7 juta hasil proliferasi dari oogonium. Kemudian oogonium itu terdiferensiasi menjadi oosit primer. Dan oosit primer juga mengalami meiosis 1. Akan tetapi terjadi meiotic arrest atau istirahat meiosis, sehingga oosit primer tetap pada fase 1 saat lahir hingga sebelum pubertas. Ada yang terdegradasi pada saat kelahiran. Kemudian fase pasca natal atau setelah kelahiran, folikel primordial oosit primer itu menjadi lebih kurang 2 juta saat bayi lahir. Kemudian pada usia 7 tahun, folikel itu terdegradasi lagi hingga jumlahnya menurun. Dan saat pubertas, nanti jumlahnya itu kira-kira 50.000 sampai 100.000. Dan juga yang bertahan hanya 350 sampai 400 saja yang dapat diovulasi. Kemudian ada fase pubertas dan pasca pubertas. Nah, saat pubertas atau gonadotropin releasing hormone, nah dia itu hormon ya bernama GnRH dari hipotalamus merangsang sekresi gonadotropin oleh hipofisis untuk mempengaruhi folikel primordial menjadi folikel sekunder, kemudian lanjut ke tersier dan ke degra folikel matang dan siap diovulasi. Nah, tiap bulan dihasilkan 20-50 folikel sekunder, tetapi hanya sekitar 7 saja yang siap diovulasi. Sebelum ovulasi, oosit primer itu dalam folikel matang akan melanjutkan meiosis 1 yang asimetris menjadi oosit sekunder dan polosit 1. Oosit sekunder mengalami meiosis 2 tetapi berhenti lagi pada metafase 2. Nah, oosit sekunder itu tersebut mengalami ovulasi. Oosit sekunder yang berada di tuba falopi dalam kurun waktu 3-24 jam menunggu untuk fertilisasi. Jika oosit difertilisasi, maka meiosis 2 akan berlanjut menghasilkan ootit dan polosit. Jika tidak, oosit akan terdegradasi dan terjadilah menstruasi. Nah, ootit akan menjadi ovum dan polosit 1 akan membentuk 2 polosit baru. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.